Sulitnya mendapat pasokan air bersih membuat masyarakat terpaksa menggunakan air yang tidak bersih untuk keperluan sehari-hari. Bahwa lebih dari 100 juta orang di Indonesia belum mendapat akses air minum yang aman. Jadi kan kalau kita tahu konsumsi air atau kebutuhan air kan memang sangat penting. Di Indonesia sendiri ya itu gitu apa, kalau kita lihat sumber-sumber air sekarang sudah banyak yang tercemar, terus daerah-daerah resapan hujan udah mulai berubah fungsi menjadi perumahan atau industri, sedangkan kapasitas air yang keluar itu kan ya segitu-segitu aja gitu, nggak bertambah. Nah kalau di Indonesia, pertama sumbernya gitu ya, mata airnya yang benar-benar bersih itu sudah jarang, udah langka. Itu pertama masalah gitu. Yang kedua akses menuju air bersih itu gitu. Jadi kadang mata airnya di satu tempat, masyarakat harus jalan mungkin beberapa kilometer untuk mencapai ini tujuan. Perpipaan itu masih kurang. Kalau kita lihat di lingkungan sini masih pakai selang sederhana gitu, hasil swadaya masyarakat. Jadi infrastruktur di sini yang masih mendekatkan sumber air ke masyarakat itu masih kurang. Ada sih sebagian, ada sumur, memang keruh gitu, bau gitu kan, karena sering banjir udah istilah Sunda mah ditahu gitu lah, kuras. Kan di rumah sebelahnya ada sumur juga yang lantek ini, bagus itu, malah dia yang pakai sanyo jelek. Padahal bedanya cuma beberapa meter gitu. Nggak ya mungkin. Saya bicara kenapa kemarin itu karena kissing, tahu kan kissing? Karena ada air dari atas masuk. Kalau yang si pompa itu kan dari bawah langsung. Sistem sedot itu kan nggak pakai kissing gitu. Ya kalau mau lihat yang sumur itu boleh. Ya. Itu kan ya. Bau lagi, sudah nggak layak pakai sebenarnya. Lumpur itulah. Mbak, dikasih si Pak. Tuh, sok Pak. Tuh. Neng, Pak. Teh dikadiekeun menurutnya. Ini yang udah nih, yang udah. Nih, yang udah ini nggak disaring. Ini disaring ini teh. Kalau yang itu mah nggak disaring. Masih gitunya disaring. Ini nggak disaring Pak, yang disaring ini. Oh, yang disaring hasilnya itu. Buat apa nggak disaring? Ya, Cuci piring. buat cuci piring, buat mandi baju mah disaring. Oh, buat baju mah disaring. Mandi juga disaring. Kalau buat minum, buat masak mah gitu. Ngawitan mah heran, sajam ya. Iya, konengnya hijau. Koneng China. Mereka
Anggo pakai iya. Anggo ibak. Kenapa teh anggo bade ibak? Istihadnya tanggal teh koneng. Ini atas para dikonsumsi. Darah. Nah, dia anggo ibak naher. Terus koneng, ini jadi gotrokan deh. Jadi dia kayak cipul lah. Iya, bener. Salah satu penyakit yang disebut penyakit diare itu disebabkan oleh namanya colitinja itu. Jadi bakteri yang ada di dalam kotoran manusia. Nah, idealnya sumur atau sumber air baku itu jauh dari tempat pembuangan kotoran manusia gitu. Jangan sampai di sini sumurnya, di sini tinjai buang kotorannya gitu. Enggak, karena dia akan terkontaminasi langsung terhadap sumbernya gitu. Nah, idealnya adalah memang jauh gitu. Kalau misalnya sumbernya di sini ya sekitar 10 meter gitu atau 5 meter pembuangannya gitu. Jadi memang tidak terkontaminasi terhadap sumbernya. Dalam air itu, air sejenis apapun, kita tidak tahu kalau misalkan itu tuh terkontaminasi terhadap bakteri atau tidak. Karena kalau harus tahu gitu, masyarakat di dalam air itu sebenarnya ada 3 komponen penting. Yang pertama biologi, yang kedua fisika dan kimia. Nah, kalau misalkan biologi itu di dalam air ada coliform, ada E. coli, itu dari tinja, colitinja, kemudian juga ada kayak virus, protozoa dan lain-lain, itu biologi. Itu yang menyebabkan penyakit diare. Nah, fungsi dari merebus sendiri adalah untuk membunuh itunya, biologinya. Nah, kemudian yang kedua adalah dalam air itu ada fisika dan kimia. Itu seperti nitrat, nitrit, timbal. Nah, kalau misalkan di dalam air itu sesuai dengan standar pemerintah, memang itu bagus bagi kesehatan dan memang itu mineral dalam air. Tetapi kalau misalkan melebihi, itu yang memang berbahaya. Nah, biasanya kalau misalnya melebihi itu karena terkontaminasi terhadap pencemaran air gitu, limbah pabrik dan segala macam. Kalau misalkan setelah mencuci pakaian, nah airnya kan sudah terkontaminasi terhadap limbah. Nah, itu seharusnya nggak boleh langsung dibuang ke dalam taman atau ke solokan, harusnya nggak boleh, tetapi melalui proses penyaringan dulu gitu, supaya tidak terkontaminasi terhadap lingkungan juga. Kalau misalnya kita tahu di dalam air itu bebas bakteri atau enggaknya, itu harus dites memang secara laboratorium. Masyarakat jadi memang bingung gitu, misalkan ini airnya sudah bebas bakteri atau enggak. Nah, oleh karena itu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menganjurkan setiap masyarakat kalau misalkan mengkonsumsi air minum itu harus direbus. Kenapa? Karena bakteri penyebab penyakit itu coliform dan E. coli itu segala macam itu akan mati kalau di atas 100 derajat Celcius. Indikatornya ketika mendidih itu adalah 100 derajat Celcius. Nah, itu harus didiamkan dulu selama 3 menit. Nah, setelah itu baru dia akan bebas dari bakteri. Airnya keluar kan udah bagus tuh, udah bebas dari bakteri. Tetapi masyarakat nggak pernah mencuci tempatnya. Kayak gelas, teko itu minimal 3 hari harus dicuci lagi. Kemudian ditaruh di tempat yang ember, yang itu tuh tempatnya besar, tutup. Itu akan semakin besar lubangnya, itu akan semakin besar juga terkontaminasi terhadap bakteri lagi gitu. Jadi saran kita adalah harus ketika diolah pada tempatnya langsung, seperti kalau di teko itu kan langsung gitu, langsung. Kalau keramik filter juga langsung, itu bagus sekali.
Filter ini bekerja sebagai itu ada proses fisika. Dua proses fisika sama kimia. Tapi yang bagaimana mengeluarkan bakteria itu, air terkontaminasi masuk dan air itu bisa lewat alat keramik ini. Tetapi yang bakteri nggak bisa, itu menjadi ditangkap oleh saringan, menjadi ditangkap di dalam saringan ini. Jadi air bersih bisa keluar, ya, kotoran dan sedimen sama hal seperti itu nggak bisa keluar. Ini sebenarnya teknologi pengganti merebus gitu ya. Kita tahu kalau misalkan BBM mahal, segala macam mahal gitu, dan kalau misalkan merebus juga kan itu akan terkontaminasi terhadap kimia fisika juga karena lewat pancinya. Nah, kalau misalkan keramik filter ini sebenarnya mengganti merebus. Jadi kalau misalkan masyarakat sumber airnya dari mana, itulah yang dipakai oleh keramik filter. Contoh, kalau masyarakat biasa pakai PDAM, pakai PDAM air itu ke dalam keramik. Kalau misalkan pakai sumur, pakailah air sumur itu. Atau misalkan dari sungai, ya pakailah air sungai itu. Nah, kenapa? Karena kita sistem filtrasi, jadi partikel padat dalam air itu pasti akan tertahan di atas, dan keluar itu sudah bebas dari partikel padatnya itu. TDS-nya udah nggak ada gitu harusnya. Jadi kalau air terkontaminasi sama kimia dulu, air itu akan keluar masih terkontaminasi sama kimia. Nggak ada biologi, tapi masih ada kimia. Dari sumber air. Iya, dari mata air. Tapung dulu di atas. Udah gini baru dimasukin ke sini. Si penuh ya, si banyak ya. Nggak usah ngerebus, kita tinggal bocorin air, terus diminum. Enak tuh. Enak dingin, nggak usah masuk kulkas. Ya udah direbus. Udah, tinggal minum aja. Udah masalah, gue nggak sakit perut nggak? Enggak. Kalau memang sakit perut, saya kan udah berapa tahun makanya udah lama. Saya pakai, anak saya pakai air dari filter ini. Jadi Selama ini tidak ada masalah tidak ada masalah. Ada sekarang di dunia ada hampir 40 pabrik seperti di Indonesia, belum ada lagi yang jalan seperti kita yang setiap hari. Bisa air kotor juga dimasukkan ke dalam keramik filter, tetapi kan meskipun keluarnya jernih, tetapi itu akan mengurangi masa pakai dari keramik itu karena akan menutupi pori-pori.